פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים, ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה, בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. Gejolak peperangan yang ditimbulkan Israel di Lebanon semakin hari kian mengkhawatirkan. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, Benjamin Netanyahu secara bangga telah menghancurkan terowongan di Lebanon yang diklaim menjadi markas Hizbullah. Netanyahu mungkin boleh berbangga karena bisa memukul mundur pasukan Hizbullah. Tetapi yang perlu diingat, apa yang dilakukan oleh militer Zionis bisa saja menyeret Iran dalam gejolak perang di Lebanon kali ini. Menurut laporan, terowongan yang dihancurkan militer Israel dibangun oleh Republik Islam Iran untuk membantu rakyat Lebanon melakukan perlawanan dan terbebas dari penindasan Zionis. Ibarat pepatah mengatakan, kesombongan tidak menghantarkan kita menuju tempat yang lebih baik. Terkadang itu justru mendorong mundur tanpa kita sadari. Mungkin pepatah ini cukup mewakili apa yang telah dikerjakan Zionis, yakni membuat kerusakan di muka bumi. Artinya kebiadaban militer Israel tidak akan pernah abadi, mengingat rakyat mereka sudah mulai muak dan tidak yakin bisa memenangkan peperangan. Apakah dengan tidak mendapatkan dukungan dari rakyat, bakal membuat Benjamin Netanyahu berbuat kerusakan di muka bumi? Cetak Gol coba merangkum, serangan mematikan Hizbullah bikin ratusan tentara Israel bertumbangan sebagai berikut. Peperangan memanas, Hizbullah mainkan taktik perang cerdas. Sikap tamak dan arogan memang tidak pernah bisa dipisahkan dari bangsa penjajah Israel. Penggambaran itu terlihat jelas dalam diri negara Zionis, pimpinan Benjamin Netanyahu. Sampai detik ini, Israel masih saja melanggar gencatan senjata di Lebanon. Padahal Donald Trump sudah memperingatkan agar Netanyahu bisa meletakkan senjata dan menghormati keputusan. Kalau instruksi dari sekutu terdekat saja tidak dihiraukan, itu artinya Israel benar-benar sudah di luar batas. Ibarat masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sangat cocok untuk menggambarkan kekejamannya. Telinga militer Zionis seolah sudah tertutup dengan bisikan-bisikan setan. Lagi-lagi IDF memamerkan kekejamannya dengan menghancurkan berbagai infrastruktur penting di Lebanon. IDF mengklaim jika Hizbullah benar-benar terpukul hebat dengan serangan yang menargetkan terowongan. Dengan bangga, lagi-lagi mereka memamerkan kekejiannya dengan merilis sebuah video. Dalam video tersebut, nampak jelas ledakan besar terjadi di sejumlah titik. Setelah meledakkan terowongan tersebut, IDF kemudian menyisir masuk ke dalam terowongan menyergap pasukan Hizbullah. Benjamin Netanyahu dengan bangga mengatakan IDF telah menghancurkan sarang terorisme. פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים, ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה, בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. Netanyahu menyebut puluhan anggota Hizbullah juga tewas dalam operasi penghancuran massal. Pria kelahiran Tel Aviv ini masih berambisi tidak akan pernah menurunkan intensitas serangan. Tujuannya agar Hizbullah benar-benar lenyap dan kawasan Lebanon Selatan bisa dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Mungkin apa yang dikatakan Netanyahu nampaknya benar. Sampai detik ini,
Hizbullah masih belum menunjukkan tanda-tanda melancarkan serangan balasan. Biasanya kelompok militan asal Lebanon ini langsung membalas serangan yang menyasar langsung ke prajurit IDF. Apakah serangan Israel telah membuat Hizbullah melemah karena kehilangan prajurit terbaiknya? Atau justru ini hanyalah strategi di mana Hizbullah sedang menyiapkan serangan yang lebih besar? Kalau kita menarik ke belakang, Hizbullah memainkan taktik perang yang cerdas. Kelompok militan asal Lebanon ini menerapkan taktik klasik termasuk mengaktifkan kelompok syuhada. Hal ini ditegaskan langsung oleh pimpinan Hizbullah yakni Naim Qasim. Qasim menyebut akan menyebar secara diam-diam para syuhada-syuhada di kawasan yang diduduki Zionis. Hasilnya bisa kamu lihat sendiri. Serangan ini menyebabkan puluhan tentara Zionis menjadi korban. Mereka menembakkan drone hingga rudal yang mengarah langsung ke prajurit Israel. Dalam video yang beredar, nampak jelas tentara Israel lari kocar-kacir layaknya seekor rusa yang hendak diterkam singa. Taktik ini sendiri pernah digunakan oleh Hizbullah pada tahun 1980. Hizbullah menggunakan taktik serangan mendadak yang berfokus pada penargetan ke tentara Zionis. Seorang pengamat militer, Brigadir Jouni menyebut IDF harus waspada penuh. Sebab Hizbullah bakal terus menggunakan taktik kuno andalannya untuk melawan Zionis. Dampak dari taktik ini nggak main-main, pernah membuat ratusan tentara Israel tewas mengenaskan. Hasilnya, militer IDF menarik total pasukannya dari Lebanon pada tahun 2000. Penarikan pasukan ini menjadi kemenangan terbesar Hizbullah setelah Zionis menduduki kawasannya selama 18 tahun. Tetapi IDF justru masih belum kapok dan kembali menyerang Lebanon pada tahun 2006. Tetapi kali ini, Hizbullah upgrade dan beralih ke rudal presisi, sistem anti-tank dan juga drone. Ini menjadi peringatan bahwa sesungguhnya kekalahan belum sepenuhnya datang menghampiri Lebanon. Bahkan di pertengahan April lalu, Hizbullah pernah sukses memukul mundur IDF. Bom-bom yang ditanam Hizbullah seketika meledak hingga menewaskan 10 tentara Zionis. Artinya, jika tentara Israel nekat bertahan di kawasan Lebanon Selatan, bukan gak mungkin ke depannya IDF akan menerima balasan setimpal hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Potensi Iran murka dengan serangan Israel. Ledakan besar IDF terhadap terowongan Hizbullah bisa menyeret peperangan Lebanon semakin meluas. Netanyahu mengatakan terowongan ini dibangun melalui dana dari Iran. Menurut kabar, terowongan ini dibangun dengan menelan biaya 10 juta dolar atau 150 miliar rupiah. Anggaran ini dikucurkan pada tahun 2018 yang mencakup berbagai infrastruktur sipil. Iran sendiri menyediakan dukungan finansial ke Hizbullah hingga 900 dolar per tahun atau 15 miliar rupiah. Dana fantastis yang diberikan Iran bisa dilihat mengingat fasilitas yang cukup mewah. Terowongan ini terdiri dari 10 kamar tidur, persediaan tangki air, hingga penyimpanan peralatan tempur. Petinggi Iran membeberkan alasan mengapa negaranya memberikan dana ke Hizbullah. Pendanaan ini bertujuan memperkuat posisi Iran di Lebanon. Menurut petinggi Iran, kehadiran militer Israel di Lebanon bisa mengancam konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. Republik Islam Iran ingin menghentikan ambisi Israel untuk menjajah sejumlah negara Timur Tengah. Dengan fakta tersebut, gak mengherankan Iran bisa saja terseret dalam perang regional. Apalagi kesepakatan damai Iran dengan Amerika Serikat masih saja tarik ulur. Baik Donald Trump dan Abbas Araghchi masih sama-sama saling menolak proposal yang diajukan. Korps Garda Revolusi Islam Iran pernah memperingatkan Israel
IRGC akan membalas serangan terhadap Lebanon jika Zionis tidak menghentikan serangan saat gencatan senjata. Kami mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat yang melanggar perjanjian dan kepada sekutu Zionisnya Algojonya. Jika agresi terhadap Lebanon tercinta tidak segera berhenti, kami akan memenuhi kewajiban kami memberikan balasan, kata petinggi IRGC. Hezbollah juga mengatakan bahwa kelompoknya punya hak untuk membalas gelombang serangan. Kami menegaskan bahwa darah para martir dan yang terluka tidak akan tertumpah sia-sia dan bahwa pembantaian hari ini, seperti semua tindakan agresi dan kejahatan biadab, menegaskan hak alami dan hukum kami untuk melawan pendudukan dan menanggapi agresinya, tegas pimpinan Hezbollah. Potensi turunnya Iran dalam konflik Lebanon tentu menimbulkan kekhawatiran dunia. Kondisi geopolitik global sedang tidak menentu yang membuat dunia diselimuti peperangan makin bergejolak. Apalagi Iran menunjukkan agresivitasnya di saat perundingan dengan Amerika belum menemui titik terang. Garda Revolusi Islam Iran memamerkan drone Shahid 136 generasi terbaru. Drone ini diklaim sudah upgrade dengan daya jelajah yang tinggi dan hulu ledak besar. IRGC memamerkan keribuan penduduk Teheran dalam Hari Nasional Anti-Israel dan Amerika. Drone Shahid 136 sendiri menjadi aktor utama dalam perang di bulan Maret kemarin. Meskipun dibuat dengan biaya murah, tetapi tingkat presisinya terhadap markas musuh diklaim sangat tinggi. Bahkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat rusak berat akibat serangan drone tersebut. Drone dengan teknologi lama saja sudah bisa membuat Amerika Serikat mengalami kerugian besar. Sebab militer Paman Sam menggunakan rudal pencegat dengan berbiaya mahal. Apalagi drone Shahid 136 yang sudah upgrade pastinya membuat persiapan perang Iran semakin matang. Petinggi Republik Islam Iran menyatakan kesiapannya untuk kembali berperang. Ebrahim Zolfagori menyebut pasukan Garda Revolusi Islam Iran siap bertindak kapan saja. Pasukan kami yang kuat dan mumpuni telah lama berada dalam kondisi siaga penuh dan siap bertindak kapan saja, kata Zolfagori selaku juru bicara Khatam Al-Anbiya. Dapatkan sedal kodok dari brand Mehuk yang kini diskon hingga 55%. Cek linknya di bawah ini. Rakyat Israel berani menentang Benjamin Netanyahu. Apabila perang melawan Iran kembali pecah, Israel disebut akan mengalami kekalahan telak. Mayoritas warga Israel percaya jika IDF tidak akan pernah mampu memenangkan perang, termasuk perang melawan Iran, Palestina, hingga konflik dengan Lebanon. Ini bukanlah asumsi, melainkan sudah disurvei oleh lembaga lokal Israel. Survei tersebut menunjukkan bahwa 57% rakyat Israel menyebut tentara mereka belum meraih kemenangan apapun. Salah satunya dalam perang melawan Hamas yang pecah sejak bulan Oktober 2023. Sampai detik ini, IDF belum bisa menduduki sepenuhnya kawasan di tepi barat. Rakyat Israel percaya militer mereka tidak akan sanggup memukul mundur Hamas. Ini bisa dilihat dari tingkat kepercayaan rakyat Israel terhadap keberhasilan di tepi barat yang hanya sebesar 11% saja. Sementara di Lebanon juga rakyat Zionis menyebut tentara mereka hanya bisa memenangkan perang sebesar 14%. Mengenai kekhawatiran keamanan, 73% rakyat Israel mengatakan Hamas dan Hizbullah jauh lebih kuat. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu semakin menurun. Hanya 4% saja rakyat Israel percaya Netanyahu bisa memenangkan strategi perang. Hal ini juga diperparah dengan kasus korupsinya yang semakin membuat pamornya menurun. Naftali Bennett dan Yair Lapid menginginkan Netanyahu untuk segera lengser. Naftali Bennett sendiri merupakan tokoh berhaluan kanan dan Yair Lapid berhaluan tengah. Melalui pernyataan pada hari Minggu lalu, mereka mengumumkan koalisi partai dengan jargon Bennett 2026 and he is a future. Aliansi tersebut dikabarkan akan menyatukan oposisi yang terpecah belah dan memiliki sedikit kesamaan selain permusuhan mereka terhadap Netanyahu. Secara terang-terangan, kantor Bennett menyatakan bahwa partai baru yang didirikan akan dipimpin oleh Bennett. Di sisi lain, komunitas Yahudi Ortodoks juga tidak senang dengan kepemimpinan Netanyahu.
Komunitas ini sendiri disebut-sebut sebagai umat Yahudi yang paling taat. Dalam pesannya, seorang pimpinan Yahudi Ortodoks meminta Donald Trump untuk menghancurkan Israel. Menurutnya, jika Israel hancur, maka ketegangan dunia bakal segera terrealisasi. Pesan saya kepada Presiden Donald Trump yang terhormat, jika ia benar-benar ingin membantu umat Yahudi, maka bantuannya adalah dengan menghancurkan Israel secara total. So basically, our message to the Americans, first of all, is to, since we are here in the U.S., we have to honor the officials. So I'll say that my message to Honorable President Trump is that he should recognize the big difference between real Jews and false Jews. And if he wants to help Jews, the help is to destroy Israel totally. That's the biggest help. And for the American people, we will say also same thing. Please recognize the difference that this terrible state is not a Jewish state, and it's not a help for the Jews. It's the opposite. It's the biggest problem. It's the number one danger for Jewish people, and not only for Jewish people. It's also number one danger for the world. Menurutnya, negara Israel saat ini bukanlah negara yang mewakili agama Yahudi, melainkan entitas yang disebut sebagai negara penuh akan politik yang mengerikan. Dia juga menambahkan, jika negara Israel masih tetap eksis, justru akan mengancam keselamatan umat Yahudi. Kalau dari rakyatnya sendiri tidak mendapat dukungan, bagaimana Israel bisa bertahan? Bahkan mereka terus menyuarakan untuk segera membubarkan negara Israel. Bisa kita lihat dari cuplikan video yang dirilis oleh CNN Indonesia pada tanggal 22 April lalu. This video from the religious city of Bet Shemesh shows two ultra-Orthodox Jewish men. The men use these long poles to knock the flags down. Within seconds, police show up and arrest the men, calling it an ugly and despicable act. So why are ultra-Orthodox Jews tearing down Israeli flags? Well, a portion of the ultra-Orthodox population is anti-Zionist. They oppose the modern-day state of Israel, viewing it as a secular state created by man, as opposed to a religious state created by God. That is among the reasons many ultra-Orthodox refuse to serve in the Israeli army and protest the draft. The two men were taken into custody for questioning after tearing down those flags. Dalam video tersebut, kelompok Yahudi menurunkan bendera Israel sebagai tanda protes. Ini bukan kali pertama Yahudi Ortodoks bersuara dengan menentang kebijakan negaranya sendiri. Mereka sudah menyuarakan hak-hak untuk negara yang saat ini sedang tertindas, terutama negara Palestina yang saat ini dianggap punya kesamaan ras yang mereka bantai. Bagaimana Israel bisa bertahan di tengah situasi gejolak dalam negerinya? Mengapa Zionis masih saja tidak mundur dan terus berbuat kerusakan di muka bumi? Bukankah dunia ini membutuhkan kedamaian dan ketenangan agar bisa saling hidup berdampingan? Apakah dengan protesnya warga mereka bisa menyadarkan Benjamin Netanyahu? Apalagi jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel bakal berakhir di bulan November nanti. Cari celana formal tetapi ingin terlihat kece? Cobain celana slim dari brand Good Ethics. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan serangan mematikan Hezbollah bikin ratusan tentara Israel bertumbangan. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah militer Israel akan pergi dari tanah Lebanon atau justru ini menjadi awal permulaan peperangan besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.